Kalian tahu nggak sih pada tahun 1880 ada perang yang nggak pakai senjata loh. Kayak gimana tuh? Nah, perang itu disebut sama perang arus. Nah, perang arus itu ngelibatin tiga ilmuwan terkenal loh. Siapa aja tuh? Nah, buat kalian yang penasaran, tonton video kita sampai habis ya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dimas Fauzan dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir 029. Perkenalkan, nama saya Maya Zara Putri Askia dengan NIM 3 digit terakhir 091 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025. Nama saya Aditya Sudi Nugroho dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM digit terakhir 027. Pada tahun 1880, Thomas Edison memperkenalkan sistem arus searah atau DC. DC digunakan untuk menerangi kota, tapi kelemahannya yaitu tidak efisien untuk jarak jauh karena tegangannya yang cepat turun. Lalu pada tahun 1887 muncul George Westinghouse yang menawarkan sistem arus bolak-balik atau AC yang lebih murah dan bisa menyalurkan listrik ke jarak yang jauh. Tahun yang sama, Nikola Tesla mengembangkan generator dan motor AC yang membuat sistem milik Westinghouse semakin sempurna dan menjadi titik awal terjadinya tekanan luar. My boys and I caught in a jar what before now has only flashed across the night sky. Nah, gimana kalau kita melihat film ini dengan kacamata otomasi? Jadi, keputusan memakai AC itu membuat sistem listrik dapat didistribusikan dengan efisien untuk jarak yang jauh. Hal ini yang kemudian memungkinkan pabrik, gudang otomatis, hingga smart grid bisa berjalan. Controls the future. Edison's trying to smear me. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama itu standarisasi. AC itu menjadi standar sistem kelistrikan sama seperti kita yang membutuhkan standar komunikasi industri agar perangkat dapat saling terhubung. Don't you think a fence is a unique creation? Yang kedua adalah skalabilitas. AC itu tegangannya mudah diubah dengan menggunakan transformator. Hal ini mirip dengan arsitektur kontrol otomasi yang dapat diperluas tanpa harus merombak total. Person received a fine free fence. I didn't take your ideas. Lalu ada efisiensi energi. Motor induksi AC menjadi tulang punggung dalam pabrik yang nantinya dapat kita optimalkan sebagai upaya penghematan energi. Jadi, dari debat bahaya AC di masa itu, akhirnya mengembangkan konsep interlock, fail-safe, dan sistem cadangan di industri. Jadi, film ini bukan cuma menceritakan sejarah kelistrikan, namun juga fondasi yang membuat teknologi otomasi sampai saat ini. Thomas Alva Edison. My boys and I caught in a jar what before now has only flashed across the night sky. The future is here. Hello, I'm George Westinghouse. Jadi, dari seluruh perjalanan perang arus ini, kita bisa melihat betapa besar arti sebuah pilihan teknologi. Pertarungan antara Thomas Edison dengan arus searah atau DC, melawan George Westinghouse dengan Nikola Tesla dengan arus bolak-baliknya atau AC, bukan sekadar adu kecanggihan alat. Ini adalah kisah tentang keberanian menemukan standar yang akan dipakai jutaan orang di masa depan. Edison memang sudah mulai lebih dulu, tetapi keterbatasan distribusi juga membuat DC sulit berkembang. Sementara itu, Westinghouse dan Tesla menunjukkan bahwa AC lebih efisien, lebih murah, dan bisa diubah tegangannya dengan transformator, sehingga dapat menyalakan kota demi kota. Bagi dunia otomasi, kisah ini lebih dari sekedar sejarah. Ia mengingatkan bahwa standarisasi adalah kunci agar semua perangkat dapat terhubung dengan lancar, bahwa stabilitas penting supaya sistem yang kita rancang bisa terus diperluas tanpa harus dirombak total. Efisiensi harus selalu jadi pertimbangan utama. Keandalan dan keselamatan pun tak kalah penting. Perang arus juga mengajarkan bahwa teknologi terbaik tidak cukup hanya cerdas secara teknis. Diperlukan komunikasi yang baik agar dapat diterima masyarakat dan kesediaan regulator untuk menerima perubahan. Jadi, saat kita melangkah ke dunia industri otomasi, ingatlah bahwa kemudahan kita menyalakan mesin, mengatur robot, dan membangun smart grid hari ini lahir dari tekad orang-orang yang berani melawan arus zaman.
Perang arus mungkin sudah berakhir lebih dari seabad lalu, tetapi semangat inovasi dan keberanian mengambil keputusan besar itu harus kita bawa ke setiap rancangan, setiap eksperimen, dan setiap proyek masa depan. Itulah warisan terbesar yang bisa kita teruskan. Tonight, things could change. Should we go for a ride? 3, 2,